Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadz-dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak untuk melakukan perenungan tentang apa yang akhir-akhir ini dialami oleh banyak masyarakat. Ialah suasana kegelisahan, suasana galau, suasana kebingungan di dalam hati ini. Keadaan seperti itu dirasakan oleh semua kalangan, baik tingkat masyarakat kecil, menengah maupun juga masyarakat kelas atas, orang kaya, para pejabat, para ilmuwan, termasuk juga di kampus-kampus merasakan itu. Apalagi lalu kemudian juga masyarakat tingkat bawah, tingkat menengah ke bawah, yang dengan adanya COVID ini orang kehilangan pekerjaan atau lapangan kehidupan makin sempit karena COVID ini. Pemerintah terpaksa harus membatasi lapangan atau aktivitas kehidupan ini untuk menghindari penularan COVID secara cepat. Karena itu semua orang rasanya akhir-akhir ini mengalami kegalauan, mengalami kesedihan, mengalami kebingungan. Tidak terkecuali juga di dunia pendidikan. Sudah sekian lama anak-anak tidak sekolah. Mereka mendapat pelajaran tapi lewat daring, lewat internet yang tentu itu juga tidak komplit, itu tidak sempurna. Karena itulah maka kita pahami di semua tingkatan masyarakat ini mengalami kegalauan, mengalami kesedihan, mengalami kebingungan itu. Tentang apa sebetulnya ke depan yang terjadi? Jangankan ke depan, sekarang saja itu dirasakan sudah dari hari ke hari sudah mengalami masalah yang tidak gampang untuk diselesaikan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara tentang kegalauan, kita bicara tentang kesedihan, kita juga bicara tentang kebingungan. Sebetulnya yang galau, yang bingung itu siapa sebenarnya? Yang galau itu adalah yang ada di dalam hati ini loh. Hati ini galau, hati ini sedih, hati ini mengalami kebingungan. Hati yang ada di dalam hati itu yang merasakan itu. Karena itu sebenarnya problem kita ini adalah problem hati akhir-akhir ini yang itu juga dirasakan oleh semua orang. Semua orang merasakan seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah apakah
andaikan tidak ada COVID, tidak adanya pembatasan itu, masyarakat lalu kemudian gembira, masyarakat lalu kemudian bahagia, masyarakat lalu selalu dalam suasana senang. Sesungguhnya tidak sebenarnya. Memang ada COVID itu lalu jadi galau, tetapi tanpa ada COVID pun orang sebenarnya juga galau. Juga seperti orang mengira kalau orang itu mendapat jabatan tinggi, orang lalu galaunya hilang, rasa sedihnya, rasa bingungnya hilang. Kalau orang lalu menjadi kaya raya gitu, lalu mereka selalu bahagia dalam hidupnya. Kalau orang lalu telah menjadi sangat populer, lalu mereka menjadi gembira, bahagia, terus-menerus. Juga tidak begitu sebetulnya. Tidak seperti itu. Orang yang berpangkat tinggi, berpendidikan tinggi, kaya raya, populer, pengaruhnya begitu luas juga merasakan galau, walaupun itu tanpa ada COVID. Begitu juga orang kelas bawah, orang biasa, orang kelas menengah ke bawah, dikira lalu kemudian selalu sedih, juga tidak. Sedih, bahagia, galau dan seterusnya itu bukan tergantung sebetulnya dari keadaan, fasilitas atau problem-problem yang selalu mereka hadapi. Kenapa? Karena manusia itu sebetulnya selalu dalam keadaan keluh kesah sebetulnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu serba berkeluh kesah sebenarnya. Wa idza masaul syarru jazua wa idza masaul khairu manu'a. Manakala mereka ditimpa kesusahan, mereka selalu putus asa. Tapi tatkala mereka itu ditimpa, mendapatkan keuntungan, keberuntungan, maka dia itu bakhil sebetulnya. Jadi suasana batin ini sebenarnya bukan karena musiman sebenarnya, tetapi adalah memang manusia itu selalu seperti itu. Innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu manu'a. Manakala mereka ditimpa kesusahan, mereka putus asa. Tatkala mereka mendapatkan keberuntungan, maka mereka itu bakhil. Itu sifat manusia yang konstan sebetulnya seperti itu. Karena itu ada COVID dan tidak ada COVID, bisa jadi orang itu seperti itu. Memang manusia diciptakan dalam suasana seperti itu. Tapi apakah semua orang? Tentu saja tidak. Di dalam Al-Quran dikatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Karena itu untuk menyelesaikan kegalauan, untuk menyelesaikan suasana sedih, untuk menyelesaikan suasana ragu-ragu, suasana bingung, ternyata agama kita ini memberikan resep. Resep itu apa? Resep itu adalah sholat. Sholat inilah sebenarnya yang bisa memperbaiki, yang menolong hati kita itu agar damai. Sholat sebetulnya. Hanya lalu kalau kita ngomong sholat bisa memperbaiki hati itu, lalu kemudian orang juga bertanya, kenapa banyak orang sholat, tapi lalu kemudian kok juga masih galau, kok juga masih bingung dalam banyak hal. Bahkan juga orang yang sholat masih korupsi, masih tipu menipu, hasut mengasut, masih jalan semua. Itu lalu mengapa
Padahal dikatakan sholatlah yang bisa memperbaiki hati. Nah, barangkali perlu diteliti, direnungkan secara mendalam. Ternyata sholat yang berdampak kepada hati ini bukan sembarang sholat, tapi adalah sholat yang khusyuk sebenarnya itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Beruntunglah bagi orang-orang mukmin. Siapa itu? Yang sholat, yang mereka sholat dan sholatnya dalam keadaan khusyuk atau berhasil khusyuk dalam sholatnya itu. Jadi bukan sembarang sholat, tetapi adalah sholat yang khusyuk. Lah ini yang perlu direnungkan kembali itu, ternyata banyak orang sholat, tetapi sholatnya itu tidak memberi dampak apa-apa. Tidak memberi dampak apa-apa. Sholat yang bisa memberi dampak itu adalah sholat yang khusyuk. Lah pertanyaannya adalah sholat khusyuk itu seperti apa? Kita seringkali mendapatkan penjelasan dari para ustadz lewat ceramah-ceramahnya, mungkin juga lewat internet, lewat YouTube, atau juga lewat rekaman-rekaman. Banyak sekali penjelasan tentang sholat khusyuk ini. Nah, dari berbagai macam penjelasan itu sebenarnya memang masing-masing penceramah, masing-masing ustadz itu berusaha untuk menolong sebetulnya. Menolong kita semua. Bagaimana sholat khusyuk itu harus dijalankan. Karena memang sholat khusyuk itu bukan perkara gampang. Lalu gimana kita mencari yang kira-kira lebih tepat gitu, yang lebih mudah? Cara yang lebih mudah ya lihat saja Al-Quran. Al-Quran ternyata juga menjelaskan apa yang disebut dengan surat sholat khusyuk. Apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di sana dikatakan bahwa mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Tapi dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwa itu tidak mudah, itu sulit, gitu kan? Itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu seperti apa? Dijelaskan di dalam ayat itu pula, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Bahwa sholat khusyuk itu adalah yang ketika sholat maka mereka yakin ketemu Allah dan mereka akan kembali kepadanya itu. Wa annahum ilaihi raji'un, mereka akan kembali kepadanya itu. Intinya adalah mulaku rabbihim. Ketika sholat itu hendaknya kita merasa ketemu dengan Allah. Memang diucapkan gampang, mereka ketemu dengan Allah. Mulaku rabbihim, ketemu dengan Tuhan. Waktu kita sholat, kita merasa ketemu Tuhan. Apakah selama ini kita sholat ketemu Tuhan? Jangan-jangan juga tidak.
Jangan-jangan ketika kita sholat itu begitu dimulai takbiratul ikram, Allahu Akbar, pikiran kita, hati kita kemana-mana. Ingat tugas, ingat pekerjaan, ingat anak, ingat cucu, ingat beras di rumah, apa sudah masih cukup, ingat sekolah, ingat tugas-tugas, bahkan juga ingat hutang. Jadi semua akan ingat ketika itu sholat. Yang begitu itu tidak ketemu Allah sebetulnya, tidak ketemu Tuhan. Karena itu bagaimana agar kita ketemu Tuhan? Itulah ibu dan bapak sekalian jamaah sholat subuh, bahwa ketika kita sholat harus menghadap kiblat, menghadap ke Baitullah. Baitullah itu ditandai oleh Ibrahim berupa Ka'bah. Ka'bah itu ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ketika kita sholat Allahu Akbar, maka badan kita menghadap ke kiblat. Tidak saja menghadap, tetapi hati kita, ingatan kita merasa di tempat itu. Dan ketika kita merasa berada di tempat itu, ingatan kita ada di Baitullah, maka siapa yang ada di Baitullah itu? Di Quran dikatakan, la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa mawalad, bahwa engkau ya Rasulullah masih ada di tempat yang mulia ini. Di Baitullah itu kita menghadap situ, ingatan kita ada di situ. Tatkala ingatan kita ada di sini, di tempat itu, maka ingatan kita berada, kita merasa berada menghadap Rasulullah dalam dunia spiritual. Saya katakan ingatan menghadap Rasulullah, sementara Rasulullah itu selalu bersama Allah, selalu dengan Allah, orang yang selalu dikasihin oleh Allah. Begitu disebut Allah, disebut Muhammad Rasulullah. Tatkala ada tulisan Allah, di situ ada tulisan Muhammad. Tatkala kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah selalu, Muhammad Rasulullah selalu bersama dengan Allah. Karena itulah ketika kita menghadap kiblat, hati kita ada di situ, maka sama artinya dengan kita ketemu Rasulullah, ketemu Allah. Itulah sebetulnya mulaku rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Lalu kemudian di ayat Al-Quran yang lain mengatakan bahwa tatkala kita berada di tempat ini, tempat yang mulia ini, di Quran dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghilin, penyakit hati, iri, dengki, takabur, tamak, dan seterusnya itu dicabut. Di mana nyabutnya itu? Tajri min tahtihal anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai Zam-Zam itu. Tempat inilah penyakit hati ini menjadi hilang. Dan itulah sebabnya dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ketika kita sholat berada di Baitullah, tempat yang mulia ini, selain lalu kemudian kita ketemu Allah, maka penyakit hati kita ini akan dicabut. Itulah sebabnya inna sholata
tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan dengan begitu maka lalu kegalauan, rasa sedih, rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir itu menjadi hilang karena penyakit ini dicabut oleh Allah. Dan kalau penyakit ini sudah dicabut oleh Allah, apakah kita dalam keadaan miskin, kehilangan pekerjaan, tidak tahu apakah besok yang ada dimakan, atau mungkin sebaliknya kita kaya raya, kita lalu kemudian populer, kita ini punya jabatan tinggi dalam suasana apapun. Kalau penyakit ini sudah hilang, maka rasa takut, rasa khawatir, rasa galau itu akan hilang dengan sendirinya. Karena itulah maka kalau tadi masyarakat mengalami ketakutan, masyarakat lalu lagi galau, masyarakat lalu sedih, masyarakat lalu terasa tidak menentu ke depan, ada berbagai ancaman. Manakala hati ini sehat, hati ini tidak sakit, maka dalam suasana apapun kita akan merasa damai. Agama memang dibawa, diturunkan oleh Allah lewat para rasulnya adalah untuk bagaimana hati ini tetap sehat, hati ini menjadi damai, hati ini menjadi sejuk, lalu kemudian hati ini dengan sehat, maka lalu kemudian kelak bisa kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada apapun tidak kena pengaruh. Apakah ada COVID, apakah ada musibah apalah, karena dia sudah tidak tergantung kepada apa-apa kecuali tergantung kepada Allah dan Rasul-Nya. Kiranya itu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, renungan di pagi hari ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dijadikan sebagai bahan renungan untuk menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Di dunia ini memang kita selalu menemui berbagai macam problem. Tapi kalau kita selalu bersandar kepada Allah dan Rasul-Nya selalu nyambung lewat sholat ini, maka dalam keadaan apapun hati kita akan tenang, sehingga bisa kehidupan ini bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.